Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Yoga Pratama, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polsek Gunung Malela, Polres Simalungun berhasil mengungkap jaringan kriminal serba bisa. Polres Kebumen menggelar latihan sistem pengamanan kota sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan Kamtibmas. Polres Jember menggelar kegiatan peduli lingkungan melalui penanaman pohon di lahan kritis. Polsek Gunung Malela, Polres Simalungun berhasil mengungkap jaringan kriminal serba bisa, meliputi kasus curanmor, pembobolan rumah hingga pencurian lainnya. Kapolres Simalungun turut mengapresiasi kinerja personel dalam menjaga Kamtibmas. Berikut informasinya untuk Anda. Polsek Gunung Malela menggelar konferensi pers pengungkapan sejumlah kasus kejahatan. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan keberhasilan pengungkapan kasus curanmor dengan tersangka berinisial WAS yang beraksi di sejumlah wilayah. Polisi turut mengamankan 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Selain itu, polisi juga mengungkap kasus pembobolan rumah dengan 8 orang tersangka yang 5 diantaranya telah ditahan. Para pelaku melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di wilayah Kecamatan Siantar. Kasus lain yang berhasil diungkap yaitu pencurian handphone di sebuah kafe serta pencurian buah sawit. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti termasuk handphone dan alat yang digunakan pelaku. Polisi juga menangkap tersangka lain dalam kasus curanmor serta pencurian becak motor. Berbagai barang bukti mulai dari kendaraan hingga barang hasil kejahatan lainnya diperlihatkan dalam konferensi pers. Kapolres Simalungun mengapresiasi kinerja Kapolsek Gunung Malela beserta jajaran atas keberhasilan mengungkap berbagai kasus kejahatan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pengungkapan ini menegaskan komitmen Polri, khususnya Polsek Gunung Malela dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memberikan pelayanan yang profesional dan humanis. Dari Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara, melaporkan untuk Polri TV. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri menorehkan capaian signifikan dalam pengembalian kerugian negara. Sepanjang tahun 2025 nilai aset recovery berhasil ditingkatkan hingga di atas 60%. Dalam Rakernis Kortas Tipikor Polri tahun 2026 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, PLT Wakakortas Tipikor Polri Brigjen Pol Borowindu Danandito menyebutkan peningkatan aset recovery di angka 60% merupakan hasil dari restrukturisasi organisasi dan penguatan kerja penyidikan. Upaya ini didukung oleh sinergi kuat bersama Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara, serta kolaborasi antar lembaga penegak hukum. Penanganan kasus korupsi kini berjalan lebih terintegrasi, efektif dan berkeadilan. Selain penindakan, Kortas Tipikor juga fokus pada pendampingan program strategis pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, makan bergizi gratis, hingga bantuan operasional sekolah. Semuanya dikawal agar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi. Ada program pemerintah yang kaitan dengan kegiatan yang sifatnya khusus, terutama seperti saat ini berjalan ya, untuk masalah ketahanan pangan, seperti itu kita dampingi, juga program makan bergizi gratis kita dampingi, sekolah rakyat kita dampingi, itu upaya pencegahannya. Terus upaya penguatan dalam penerimaan keuangan negara. Kita berkolaborasi dengan Satgas OPN yang sudah sedang berjalan. Polri itu mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsinya seperti itu. Untuk proses penindakan adalah proses pemberantasan korupsi, tentu kolaborasi dengan APH. Tentu berharap juga kita berkoordinasi dengan dari KPK, Kejaksaan Agung dan yang lainnya.
Dan paling penting adalah proses recovery itu sendiri. Jadi kita berharap ada aset recovery yang besar dan memang kita bersyukur bahwa dengan rekrutasi Tipikor Polri peningkatan aset recovery lebih dari 60% di tahun 2025 ini. Dan memang itu suatu capaian yang luar biasa dari Polri tentunya. Capaian aset recovery di atas 60% ini menjadi bukti nyata komitmen Kortas Tipikor dalam mengoptimalkan penyelamatan keuangan negara dengan sinergi yang terus diperkuat. Polri siap menghadirkan penegakan hukum yang tidak hanya menindak, namun juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Tim Opsnal Reskrim Polsek Ciputat Timur berhasil mengamankan seorang terduga pelaku pengedar dan penjualan obat-obat terlarang jenis tramadol. Dalam kegiatan penindakan yang dilakukan pada Sabtu 25 April 2026 di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Penindakan ini dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Ciputat Timur, Ibtu Ahmad Khalil Effendi bersama tim Opsnal. Setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di sebuah toko yang diduga menjual obat-obatan terlarang. Saat dilakukan pengecekan di lokasi, petugas menemukan sebuah toko yang berkamuflase sebagai toko sembako. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati ratusan butir obat daftar G jenis tramadol yang disimpan di dalam toko tersebut. Penjaga toko yang diketahui berinisial ABH 27 tahun mengakui bahwa obat-obatan tersebut dijual kepada pelanggan tanpa izin resmi. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 420 butir tramadol dan 1 unit handphone yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penjualan. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menindak tegas segala bentuk peredaran obat-obatan terlarang di wilayah hukumnya, serta menghimbau masyarakat untuk aktif memberikan informasi guna menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Dari Polsek Ciputat Timur, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Polres Blitar Kota Polda Jawa Timur menggelar press release pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi sejak September 2025 hingga April 2026. Dalam kasus ini, 2 orang tersangka berhasil diamankan petugas. Pemirsa, pada hari ini Polres Blitar Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor periode September 2025 hingga April 2026 dengan menetapkan 2 tersangka yang berinisial FA 45 tahun dan DAP 34 tahun. Berdasarkan pengembangan dari Satreskrim Polres Blitar Kota, pelaku dijerat maksimal hukuman 7 tahun penjara dan denda kategori 5. Serta masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan hati-hati terhadap barang bawaan. Berikut laporan untuk Polri TV. Kedua tersangka berinisial VA 45 tahun warga Kediri yang merupakan residivis serta DAP 34 tahun warga Kabupaten Blitar. Dari hasil penyelidikan, keduanya terbukti melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor sebanyak 11 kali di wilayah Blitar Kota dan Kediri. Dalam menjalankan aksinya, pelaku memanfaatkan kelengahan korban dan menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kendaraan. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 2 handphone, alat kunci T, serta 1 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Saat ini kedua tersangka telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan dan menggunakan kunci pengaman tambahan guna mencegah aksi curanmor. Dari Tim Liputan Humas Polres Blitar Kota, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.